akan mempresentasikan hasil website kami yang berjudul Perancangan dan Pembangunan Bimbel UTBK berbasis web. Kami dari kelas C, saya Ramadhani, NIM 16 2024 039. Saya David Firdaus, NIM 16 2024 037. Saya Murino Ananda Gusmanto, NIM 16 2024 040. Saya Ahmad Ramadan, NIM 038. Saya Ahmad Zaki Pradana, NIM 16 2024 034. Saya Budi Ahmad Pangestu dengan NIM 16 2024 031. Pendahuluan. Ujian tulis berbasis komputer UTBK merupakan salah satu tahapan penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi berbasis web, memberikan peluang besar dalam pengembangan sistem bimbingan belajar yang efisien, fleksibel, dan mudah diakses. Bimbingan belajar berbasis web memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran, latihan soal, dan informasi akademik kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke tempat bimbel. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar perangkat lunak dan RPL. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi, program, prosedur, struktur data, dan dokumentasi pendukung yang dirancang untuk mengendalikan, mengatur, serta memanfaatkan sumber daya perangkat keras komputer agar dapat menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Berbeda dengan perangkat keras atau lebih sering dikenal hardware yang bersifat fisik dan dapat disentuh, perangkat lunak bersifat abstrak, yaitu tidak berwujud, namun memiliki peran yang sangat penting karena tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak akan berfungsi. Secara sederhana, perangkat lunak itu berfungsi sebagai penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat keras hardware. Baiklah, metodologi pengembangan sistem. Metode pengembangan yang diterapkan dalam proyek penyusunan sistem bimbingan belajar berbasis web ini menggunakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle dengan pendekatan waterfall. SDLC dipilih sebagai fondasi utama karena memberikan pendekatan yang sistematis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik untuk seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Baiklah, untuk selanjutnya, alasan memilih model SDLC Waterfall. Kebutuhan yang jelas dan stabil, yaitu spesifikasi fungsional untuk sistem bimbingan belajar seperti pengelola siswa, kelas, jadwal, pembayaran, dan ujian dapat ditentukan sepenuhnya dan stabil pada awal proyek. Urutan tahapan yang terstruktur, proses kerja yang linear, dan berurutan membuat perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek lebih mudah, sehingga sangat sesuai untuk ruang lingkup tugas akhir yang memiliki batasan waktu yang ketat. Baik, untuk tahapan pengembangan sistem. Tahapan pengembangan sistem yang juga dikenal sebagai SDLC atau Software Development Life Cycle adalah langkah-langkah yang dilakukan secara teratur oleh pengembang untuk membuat perangkat lunak dari awal hingga bisa digunakan dan dikelola. Untuk masing-masing tahapannya ada 1. Perencanaan atau planning, 2. Analisis kebutuhan atau analisis, 3. Perancangan atau desain, 4. Implementasi atau pengodingan atau bisa disebut development, yang kelima ada pengujian yaitu testing. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Studi tentang kebutuhan pengguna adalah langkah penting dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk secara mendalam menggali harapan, tujuan, tugas, dan masalah yang dialami oleh pengguna atau pihak terkait sistem yang dibuat. Dengan melakukan studi ini, pengembang dapat menciptakan sistem yang benar-benar memenuhi harapan, mudah dioperasikan, dan efisien dalam mendukung prosedur bisnis atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Studi tentang kebutuhan pengguna adalah langkah penting dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan secara mendalam menggali harapan, tujuan, tugas dalam masalah yang dialami oleh pengguna atau pihak terkait sistem yang ingin dibuat. Dengan melakukan studi ini, pengembang dapat menciptakan sistem yang benar-benar memenuhi harapan, mudah dioperasikan, dan efisien dalam mendukung prosedur bisnis atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna.
Baik untuk desain UI UX-nya, pengembangan website bimbel UTBK atau judulnya Let's Go ini dibangun dengan framework Bootstrap serta menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS untuk struktur dan tampilan halaman, JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas pengguna, serta PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server dalam mengelola data dan logika sistem website. Flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses, algoritma atau logika suatu sistem secara berurutan menggunakan simbol-simbol standar. Diagram ini berfungsi sebagai representasi visual untuk menjelaskan langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses. Ini diagram flowchart. Dari mulai ke siswa membuka website Let's Go, ini decision, apakah sudah punya akun, kalau belum isi formulir pendaftaran, lalu simpan data. Jika sudah, ke login tampilan dashboard siswa, pilih menu cari tutor, lalu sistem menampilkan daftar tutor, pelajaran, lokasi, dan harga. Lalu ke sistem menampilkan daftar tutor, pelajaran, lokasi, dan harga. Siswa memilih tutor dan mengisi jadwal les. Lalu siswa menyimpan data pendaftaran. Lalu notifikasi data ke tutor. Memilih tutor dan mengisi jadwal les. Selanjutnya ke sistem penyimpanan data pesanan. Notifikasi dikirim ke tutor login ke sistem. Ini decision. Jika tidak, sistem kirim notifikasi penolakan ke siswa, lalu kembali ke tutor. Di atas, ke sistem menampilkan daftar tutor atau pelajaran, lokasi, dan harga. Jika ya, sistem membuat jadwal les. Les dilaksanakan sesuai jadwal. Lalu sistem membuat jadwal les. Siswa memberikan rating dan review tutor. Dan selesai. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dengan fungsi-fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Diagram ini memberikan gambaran tingkat tinggi mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna terhadap sistem tersebut. Ini use case diagram. Menggunakan 3 aktor, yaitu siswa, admin, dan tutor. Siswa mengakses registrasi, siswa mengakses login, siswa mengakses lihat daftar tutor, siswa mengakses lihat detail tutor, siswa mengakses pesan les, siswa mengakses lihat pesanan les, siswa mengakses lihat jadwal les, siswa mengakses lihat jadwal les, siswa mengakses transaksi, siswa mengakses beri rating, dan siswa mengakses logout. Admin dapat mengakses login, admin dapat mengakses verifikasi tutor baru, admin dapat mengakses lihat detail tutor, admin dapat mengakses lihat pesanan les, admin dapat mengakses lihat jadwal les, admin dapat mengakses kelola data pengguna, admin bisa mengakses lihat laporan transaksi, admin bisa mengakses menghapus akun bermasalah, dan admin bisa mengakses logout. Tutor dapat mengakses login, tutor dapat mengakses lengkapi profil, tutor dapat mengakses lihat pesanan les, tutor dapat mengakses terima tolak pesanan, tutor dapat mengakses lihat jadwal les, dan tutor dapat mengakses logout. Yang selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Yang pertama ada register, di halaman register ada ID pengguna, nama, nomor aktif, email, alamat, password. Dan di halaman login ada email dan password. Dan di halaman siswa ada ID siswa, nama siswa, nomor HP, email, alamat, dan password. Dan di halaman admin ada ID admin, nama, nomor HP, email, alamat, dan password. Di halaman tutor ada ID tutor, nama, nomor HP, email, alamat, dan password.
Ada selanjutnya ada di pesanan les, ID pesanan, tanggal, jadwal, durasi, status pesanan, ID siswa, ID tutor, total biaya. Dan selanjutnya ada jadwal les, ID jadwal, ID tutor, ID siswa, tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi, dan jadwal. Yang selanjutnya ada rating review, ID jadwal, ID siswa, ID tutor, rating, komentar, dan tanggal. Dan selanjutnya ada mata pelajaran, ID mapel, nama mapel, tingkat, dan deskripsi. Yang selanjutnya ada di transaksi, ada ID transaksi, tanggal dana, metode pembayaran, status. Yang selanjutnya ada kelola data pengguna, yaitu ada ID user, nama, email, dan password. Dan terakhir ada login, yaitu ada ID user, nama, dan password. Baiklah, ini adalah codingan kami dengan struktur sedemikian yang bisa dilihat di video ini. Terdapat indeks sampai login dan proses logout. Di sini kami menggunakan metode framework, yaitu namanya Bootstrap. Kenapa kami memakai tersebut? Karena biar cepat dalam membangun sebuah aplikasi web bimbel UTBK bernama Leskuy. Di sini biar rapi, biar ngodingnya nggak pusing, kami sini bikin folder include, di mana di indeks tinggal dipanggil include navbar, include hero, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya langsung saja kita lihat UI-nya dari codingan kami. Oke, ini adalah UI dari codingan kami. Di bagian ini adalah hero yang telah dipanggil dengan cara include tadi. Di hero ini terdapat image carousel atau foto slide otomatis, dan ini adalah navbar yang telah dipanggil tadi di index PHP. Ini adalah materi yang kami berikan untuk user. Di sini terdapat tes potensi skolastik atau TPS yang ada beberapa bagian, yaitu penalaran umum sampai dengan penalaran kuantitatif. Dan ini adalah pop-up jika user belum login. Di sini terdapat opsi login atau tutup. Dan di bawahnya ada subtes lain, yaitu tes literasi yang dimulai dari tes literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Serta ada juga paket login, di mana paket tersebut sudah include semuanya dari yang TPS tadi sampai tes literasi. Di menu paket harga terdapat dua opsi untuk memilih, yaitu yang paket intensif dan per materi. Di paket per materi itu dihargai dengan Rp125.000. Itu dapat akses satu materi pilihan, video pembelajaran yang lengkap, latihan soal dan pembahasan, dapat 1 kali konsultasi dengan guru. Namun di bagian paket materi ini terdapat kekurangan, yaitu tidak bisa akses file secara berkala, akses semua materi itu nggak bisa. Terus di yang intensif itu sudah include semuanya, dengan namun dihargai dengan Rp750.000. Kelebihan yang didapatkan yaitu bisa mengakses semua materi UTBK-nya, video pembelajaran lengkap, soal lengkap, pembahasan lengkap, konsultasi tidak terbatas dengan guru,
tryout berkala dengan analisis serta sertifikat penyelesaian. Nah, di sini ada terdapat beberapa guru yang mungkin paling populer di sini. Ada 4 guru, mulai dari guru penalaran matematika sampai penalaran umum. Nah, di sini terakhir terdapat footer yang berisikan informasi kami serta beberapa deskripsi kecil tentang bimbel kami. Di sini terdapat email, nomor handphone serta alamat bimbel kami. Oke, di bagian terakhir ini adalah PHP atau file yang sudah di-include, yaitu file footer. Di sini di footer terdapat deskripsi kecil tentang bimbel kami, kontak mengenai kami, mulai dari email, nomor telepon, serta alamat kami. Serta di sini juga terdapat sosial media dari bimbel kami, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Oke, di navbar ini kalau kita pencet misalnya materi, dia akan mengarah ke materi yang telah disediakan dari pihak web bimbelnya. Terus kalau pencet guru, ini akan muncul beberapa guru yang populer di bimbel kami. Terus di sini adalah jika pencet harga di navbar akan mengarahkan UI-nya ke paket harga. Ini adalah UI dari loginnya. Ini ada email yang telah dibuat waktu release, dan kita tinggal masuk saja. Kelas selanjutnya ini untuk bagian dashboard admin, yaitu ini ada bagian use case, yaitu ada verifikasi tutor baru, data tutor aktif, detail tutor, pesan analis baru, jadwal baru, kelola data pengguna, serta laporan transaksi. Untuk selanjutnya statistik pengguna, yaitu ini ada statistik untuk bagian yang berhasil, pending, serta gagal. Lanjut. Data tutor. Untuk selanjutnya bagian data tutor, yaitu ada nama, spesialisasi, status, serta jumlah siswa, rating, serta aksi. Berikut adalah data tutornya, yaitu ada Budi Santoso dengan spesialisasi penalaran kuantitatif, status aktif dengan jumlah siswa 45 dengan rating 4,5, serta ada Sari Dewi dengan spesialisasi literasi bahasa Inggris, status aktif dengan jumlah siswa 38. Serta selanjutnya ada Agus Wijaya, spesialisasi penalaran umum, statusnya menunggu, serta yang lainnya. Baik, selanjutnya bagian data siswa. Manajemen data siswa, yaitu ada total siswa 324, serta yang aktif baru dengan premium. Berikut adalah filter data siswa. Status di sini ada aktif, non aktif, baru. Serta pemilihan paket, ada semua paket, basic, premium, serta trial. Dilanjutkan dengan kelas, untuk semua kelas 12, 11, 10, serta alumni. Baik, untuk yang bagian bawah ada nama-nama siswa yang aktif. Ada Adi Pratama dengan premium, ada Sari Dewi, serta Budi Santoso, juga Joko Susilo. Berikut adalah daftar siswa. Berikut adalah nama-nama daftar siswa. Dan di sebelah sini ada statistik siswa, ada distribusi kelas dari kelas 12, 11, 10 alumni, serta ada distribusi paket. Ada paket premium, basic dengan trial. Dan di sini ada siswa terbaru, yaitu yang siswa yang baru bergabung. Baik, untuk selanjutnya, untuk bagian materi pembelajaran. Baiklah, untuk materi pembelajaran di sini ada penalaran umum,
dengan TPS 120 video serta 850 soal. Dilanjutkan dengan pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan tulis, serta penalaran kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris dengan penalaran matematika. Manajemen jadwal les itu ujung ke atas. Untuk manajemen jadwal les ada untuk jadwal hari ini terdapat 8 orang, yang selesai ada 124 orang, yang berlangsung masih 12 orang, lalu yang terjadwal masih 56 tersisa. Oke, ke bawahnya. Lalu untuk kalender jadwalnya ada dari seminggu. Untuk hari Senin contohnya ada penalaran matematika, untuk siswanya ada di Pratama, dan untuk tutor gurunya ada di Santoso, dan seterusnya seperti di materi literasi bahasa Inggris dan penalaran umum. Untuk jadwal hari ini pada jam 8 ada penalaran matematika. Untuk siswa yang diajari adalah Andi Pratama, tutornya adalah Budi Santoso dengan durasi 1,5 jam. Lalu untuk selanjutnya untuk jam 10 ada literasi bahasa Inggris. Siswi yang ingin diajari ada Sari Dewi, tutornya adalah Dewi Anggraini. Untuk durasinya adalah 1-5 jam. Dan seterusnya ke bawah. Oke, untuk jadwalnya bisa diklik. Ketika kita mengklik jadwal, kita bisa menambahkan tambah jadwal les baru, seperti memilih klik siswa, seperti bisa diklik siswa ada beberapa siswa yang bisa kita pilih. Contohnya Budi Santoso. Lalu untuk tutornya kita bisa pilih seperti untuk apa yang siswa itu tutori. Contohnya untuk yang ada Aliando dengan tutor bahasa Indonesia. Pilih materi. Mungkin materi bisa penalaran literasi bahasa Indonesia contohnya. Lalu untuk durasi bisa 2 jam. Lalu untuk tanggal bisa tanggal 8 dan seterusnya. Lalu untuk waktu mulai bisa pada hari 17-19 atau bisa kita ganti seperti contoh di bawah ini. Lalu untuk jenis jadwalnya ada yang biasa, regular, ada yang tryout, konsultasi atau review materi. Lalu untuk status bisa terjadwal atau berlangsung atau selesai atau dibatalkan. Dan untuk catatan ini seperti kita mereview atau ingin menambahkan sesuatu yang ingin mahasiswa tambahkan untuk tutor nanti. Lalu bisa kita klik simpan jadwal. Lockup. Jadwal telah berhasil disimpan. Oke, untuk selanjutnya ada bawahnya ada aksi cepat. Bisa menambahkan jadwal atau mencetak jadwal, mengekspor, atau ketika tidak bisa klik kita bisa merefresh. Bawah lagi. Untuk jadwal daftar jadwal lesnya seperti ada ID, ada siswa, ada tutor, ada materi, ada tanggal dan waktu, durasi, status dan aksi. Contohnya seperti ID untuk siswa Andi Pratama, SH 001, tutornya Budi Santoso, materinya penalaran matematika, tanggal dan waktu dari Senin tanggal 20 November 2023 dan waktu jam untuk tutornya. Lalu durasinya bisa ada 1,5 jam dengan status berhasil dan aksi dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya ada manajemen pembayaran. Untuk total pendapatannya bisa diberikan di sini ada 12,5 juta yang telah berhasil kita dapatkan untuk mahasiswanya ada 156, ada yang masih proses ada 18 orang dan ada yang gagal ada 7 orang. Oke, untuk total pembayarannya ke semester. Oke, bisa dipilih ada yang berhasil, ada yang masih
Ada yang berhasil, ada yang masih berhasil. Contohnya untuk bulannya bebas semua bulan atau tergantung jadwalnya maunya kapan. Oke, lanjutnya ada metodenya. Untuk metodenya bisa membayar lewat bank, kartu kredit atau di wallet. Oke, selanjutnya ke bawah. Oke, untuk daftar pembayarannya di sini ada beberapa orang yang telah membeli atau membayar atau menyewa. Contohnya seperti untuk siswa Andi Pratama dengan paket premium 3 bulan dengan jumlah total 3 bulan itu seharga 800.000. Untuk tanggal jadwalnya adalah pada 15 November 2023 dengan status berhasil. Dan selanjutnya, oke, untuk contoh pembayaran terbaru ada Maya Indah dengan paket premium 3 bulan dengan jumlah 800.000 untuk waktu 5 menit yang lalu. Seperti history contohnya. Oke. Oke, untuk laporan aktivitasnya ada aktivitas terbaru sekarang, ada pembayaran berhasil. Contohnya ada siswa yang bernama Andi Pratama dengan paket premium 800.000 sekitar 5 menit yang lalu. Ada tutor baru diverifikasi dengan nama Budi Santoso, spesialis penalaran kuantitatif 1 jam yang lalu. Mungkin contohnya bisa dilihat seperti ini. Saya akan menjelaskan halaman tutor di website School. Ini adalah halaman dashboard tutor. Di sini adalah total siswa 32 yang aktif belajar UTBK, dan di sini ada 4 kelas aktif dalam semester ini. Dan di sini ada tryout yang 6 siswa yang telah selesai menyelesaikan tryout UTBK dijadwalkan bulan ini. Baik, di sini ada pelajaran di bagian ini UTBK insentif A, ada TPS dan literasi bahasa dijadwalkan Senin dan Kamis. Di sini UTBK level B, TPS fokus Rabu dan Jumat jam 7 sampai jam 9. Di sini UTBK persiapan C, matematika saintek dijadwalkan mulai 1 Desember 2025. Ini adalah jadwal mengajar minggu ini. Dan terus di sini di bagian halaman puternya, di bagian puter ini ada kontak ini email tutor, nomor HP dan alamat. Sini ada halaman total siswa. Jika diklik, dia akan menampilkan data diri siswa-siswa yang belajar di tutor tersebut dan kelas aktif. Di bagian kelas aktif, jika diklik akan mengarahkan ke halaman seperti ini, di mana ada kelas aktif UTBK materi A, UTBK materi B, UTBK materi D, dan seterusnya. Adalah halaman tryout. Daftar tryout ini pelajaran TPS dan literasi dan TPS fokus. Bagian TPS fokus diklik akan mengarahkan siswa-siswa yang mendapatkan nilai ini, nilai-nilai hasil tryout tadi. Berikut struktur tabel dari payment. Berikut contoh strukturnya, yaitu ada nama di ID, user ID, subjek, amount, payment method, status, dan payment date. Yang kedua ada subjek, berikut strukturnya. Di sini ada bagian ID, name, description, price, kategori, dan created ad. Yang ketiga ada contoh user, berikut strukturnya, yaitu ada ID, name, email, password, user type, created, dan update ad. Yang keempat ada user access, berikut strukturnya. Di sini ada ID, user ID, subject, access granted, dan access expired. Baiklah, sekian dari kami. Apa ada salah kami mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelek.